Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan mengambil satu tema besar terkait dengan peran ayah. Untuk pertemuan kali ini kita awali dengan membahas hadir dan terlibat awal dari perjalanan menjadi seorang ayah. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Di Konvensi Hak Anak ada beberapa pasal penting yang perlu diketahui oleh setiap ayah. Untuk itu, ayah yang baik adalah ayah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Salah satu hal yang perlu diketahui oleh seorang ayah, bagaimana dia memahami bahwa di pasal 5 Konvensi Hak Anak itu penekanannya anak sangat senang memiliki orang tua yang hebat. Salah satunya adalah ayah. Dan kalau ayah ini sejak dari awal berperan dan benar-benar hadir di dekat anak, insya Allah anak akan merasa nyaman, tenang, dan yang paling penting adalah akan terbangun kepercayaan diri dia. Sejak kapan seorang ayah itu harus sudah mulai mempersiapkan diri? Ini yang perlu dipersiapkan, terutama para ayahanda dan bunda yang ingin memiliki calon menantu, terutama menantu laki-laki yang kemudian nanti akan menjadi calon ayah, lalu menjadi seorang ayah, lalu kemudian dari calon menantu ini akan lahir cucu yang hebat. Dan ini yang kemudian perlu kita pikirkan bersama-sama. Apa? Salah satu persyaratan yang perlu jadikan dasar bagi setiap ayah atau mereka yang ingin mencari menantu, seorang lelaki yang ingin melamar putri kita, minimal dia telah memiliki persyaratan-persyaratan agama, tetapi ada persyaratan penting yang perlu kita minta dari calon suami dari anak kita yang kemudian akan menjadi calon ayah dan sekaligus menjadi seorang ayah, yaitu terlatih Konvensi Hak Anak. Jadi di Konvensi Hak Anak itu salah satu pasal yang harus dia kuasai itu adalah pasal 5 tentang pengasuhan atau parenting. Bagaimana menjadi seorang ayah yang hebat kalau dia tidak terlatih. Penting kan nih Bunda Nuningnya? Iya. Kalau dia sudah terlatih, otomatis dia akan siap menjadi calon menantu kita. Lalu syarat yang lain, yang kedua, minimal donor darah 5 kali. Kenapa itu Bunda Nuning menjadi sangat penting untuk menjadi calon seorang menantu? Karena dengan donor darah kita akan ketahui kualitas dari calon menantu kita. Dan insya Allah kita akan menemukan calon menantu yang benar-benar bebas dari persoalan. Terutama dari aspek hemoglobin, lalu kemudian dari aspek tekanan darah. Tapi yang paling penting adalah dari aspek perilaku sebelum dia akan menjadi menantu kita. Itu menjadi penting.
Kalau itu semua sudah dilewati oleh seorang calon ayah, ini sekarang dia akan diikat dalam lembaga perkawinan. Berarti sudah resmi. Berarti dia sudah memiliki istri, dan itu yang kemudian menjadi seorang ayah hadir dan terlibat sejak dari awal pada momen ini, Bunda Nuning. Jadi perencanaan untuk memiliki anak itu benar-benar harus pelibatan calon ayah dan calon ibu itu menjadi utama. Terutama si ayah. Kenapa ini menjadi penting, Bunda Nuning? Karena awal-awal diskusi seorang calon ayah dengan calon ibu itu yang kemudian akan menjadi titik awal apa yang menjadi bakat seorang anak. Kalau dari diskusi calon ayah ini, mereka terlintas pikiran, sepertinya anak kita akan menjadi seorang ahli komputer, menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang arsitek, atau yang lain-lain. Itu kalau anak itu hadir, otomatis kan harus difasilitasi dan terfasilitasi. Untuk memfasilitasi anak sesuai dengan bakatnya, itu otomatis harus didukung oleh finansial. Finansial yang kuat otomatis harus didukung oleh sumber penghasilan yang jelas. Dan ini yang kemudian akan menuntut seorang ayah tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi dia harus sejak dari awal memikirkan sehingga kehadiran dia menjadi seorang ayah terhadap anaknya itu benar-benar hadir. Ini poin penting yang perlu juga kita sejak dari awal tekankan. Lalu pada saat proses interaksi dengan istrinya, otomatis kan ada dua, Bunda Nuning ya. Yang mereka tunggu-tunggu itu adalah ada pernyataan positif hamil atau negatif. Bagaimana kalau positif hamil, Bunda Nuning? Gimana tuh persisnya? Itu berarti sudah ada pengakuan nanti, Bunda Nuning. Wah, terutama seorang istri akan memberi kabar, ayah sepertinya positif. Kebayang Bunda Nuning, jadi calon ayah itu yang tadinya kalau di tempat-tempat pesta atau tempat orang bertemu dengan keluarga, pasti pertanyaannya, bagaimana nih hasilnya? Dengan sudah ada informasi awal dari istri, otomatis si calon ayah akan berbunga-bunga, gembira, dan kemudian beberapa bulan ke depan status dia akan berubah menjadi seorang ayah. Dan ini butuh kesiapan mental dari seorang ayah. Dan apa yang harus dipersiapkan oleh seorang ayah? Ini yang menjadi titik awal pembicaraan kita. Dia benar-benar hadir di dekat istrinya yang sedang mengandung anaknya yang berasal dari sulbinya. Dan ini yang kemudian diikat dalam rahim. Berarti apa yang harus dilakukan? Otomatis seorang ayah harus, atau calon ayah harus menciptakan ruang kegembiraan. Harus kita pastikan si calon ibu ini dia dalam kondisi rileks, tidak mengalami tekanan, lalu kemudian dia difasilitasi oleh suami. Dan yang paling penting, ini yang menjadi concern kita dalam membahas hak anak itu, salah satunya adalah anak tersebut tidak boleh mengalami kekerasan.
Dan berarti seorang ayah harus memastikan jangan sampai istrinya yang sedang mengandung itu mengalami kekerasan. Dari sentuhan awal, kehadiran awal, ini yang kemudian akan memproses diri seseorang yang menjadi calon, menjadi ayah. Ini butuh pengetahuan, butuh keterampilan, dan yang paling penting adalah sikap. Dan tidak cukup hanya melihat pengalaman yang kita lihat dari ayah kita sebelumnya. Nah, belum tentu ayah kita itu sudah mengakomodasi apa yang diharapkan oleh seorang istri yang sedang mengandung. Ini menjadi penting benar-benar. Ini awal-awal yang harus seorang ayah mulai persiapkan sehingga dia menjadi seorang ayah yang siap. Nah, jadi siap di sini Bunda Nuning, kapan saja, di mana saja dibutuhkan oleh calon ibu, itu benar-benar dia hadir di sekitarnya. Bagaimana kalau si calon ayah itu banyak melakukan aktivitas di luar ruang yang kemungkinan tidak berjumpa dengan istrinya dalam jangka beberapa waktu, bisa saja sehari, seminggu, sebulan, atau setahun. Itu seperti yang dialami oleh mereka bekerja sebagai anggota militer atau anggota kepolisian, atau mereka yang bekerja di pelayaran. Itu otomatis waktu kan sangat jauh dengan istrinya. Itu yang perlu disusun skema atau jadwal bagaimana kita selalu menelepon istri kita. Jadi itu harus ada jadwal Bunda Nuning, supaya si anak di dalam kandungan itu merasa kehadiran seorang ayah itu benar-benar nyata dan ada. Kalau yang hadir setiap hari otomatis itu tidak jadi soal, tetapi ini yang perlu juga dipikirkan secara bersama-sama. Atau ini nanti menjadi satu topik bahasan kita Bunda Nuning, atau ayah-ayah yang bekerja di pekerjaan yang ekstrim, yang nantinya itu kita akan detailkan secara khusus Bunda Nuning. Pada saat mengetahui ayahnya mengalami sesuatu, si anaknya itu dapat menerima dengan tenang. Dan ini yang perlu kita sama-sama baru persiapkan. Ini awal-awal. Jadi proses pernyataan positif hamil itu menjadi suatu kebanggaan kan Bunda Nuning. Dan itu yang kemudian mulai diekspresikan oleh seorang ayah, bagaimana dia benar-benar hadir di sekitar istrinya dan dia menjadi seorang suami yang siaga. Apalagi di momen-momen pada pernyataan positif sampai beberapa bulan ke depan itu kan rawan. Dan itu yang kemudian upaya dari seorang calon ayah itu segera berkonsultasi dengan dokter, lalu kemudian melakukan pemantauan, dan kalau boleh saat mau datang ke klinik dokter, kalau boleh sama-sama mendampingi istri. Jangan disuruh ibu kita atau orang lain. Bagaimana kita dapat mengetahui? Pengalaman saya Bunda Nuning waktu awal mengantar istri, dan itu yang kemudian sudah ada detakan jantung tuh. Kita dengan alat bantu yang disediakan oleh dokter spesialis anak, dan kita dengar tuh. Itu menjadi sesuatu hal yang pada suatu waktu, dan itu yang kemudian
saya selalu ceritakan kepada anak saya, nak, kamu tuh dulu papa dengar lewat alat itu, sekarang kamu sudah kelas berapa nih? Dan itu cerita itu selalu diulang-ulang, dan supaya ada perhatian dari anak yang mengeluarkan pernyataan, ada sesuatu yang membuat diri dia, oh ayah aku hadir sejak dari awal. Nah, itu penting tuh. Sudah kita dengar. Nah, ini momen 9 bulan Bunda Nuning. Jadi awal-awal yang kritis, yang rawan, yang perlu mendapatkan perhatian, dan istri otomatis sesuai dengan perkembangan janin di dalam, pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam. Dan ini pasti ada istri yang standar, normal, tidak ada banyak keluhan. Nah, itu berarti dia, kalau si ayah berarti tidak dapat tantangan. Tapi kalau bagaimana si calon istri banyak permintaan, dan ini yang kemudian kalau benar-benar seorang ayah hadir, terutama pada waktu-waktu tertentu, dia meraba perut istrinya, di sana ada janin yang sedang tumbuh, dan itu yang kemudian interaksi yang sangat tercatat, terekam, dan ini yang kemudian akan menjadi ingatan baik dari seorang ayah maupun dari anaknya yang sedang ditunggu kehadirannya. Jadi 9 bulan ini menjadi tantangan tuh. Apalagi nih kalau sudah itu sentuhan-sentuhan awal tuh benar menjadi penting. Sentuhan pertama membuat kita seakan-akan ada di dunia yang baru kan. Dunia yang baru berarti akan hadir seseorang di tengah-tengah kita. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Dan yang sangat menggembirakan itu, dan ini mungkin tidak semua ayah yang merasakannya, yaitu hadir saat proses persalinan, mendengarkan tangisan. Tangisan, kalau ada tangisan berarti ada kehidupan. Iya. Dan kalau ada kehidupan berarti status kita sebagai ayah akan semakin jelas. Nah, detik itu pas dia lahir, wah itu semua orang akan menyambut calon, udah bukan calon lagi, udah bayi lahir ke dunia, dan banyak orang di sekitar itu statusnya berubah Bunda Nuning. Yang tadinya calon ayah menjadi ayah. Kakek, calon kakek jadi kakek. Calon paman langsung menjadi paman. Itu sebuah momen, kalau itu benar-benar menjadi pengingat bagi siapapun yang memiliki anak, dan itu yang kemudian mereka selalu memberi rasa hormat, lalu selalu meninggikan martabat anak. Insya Allah anak itu akan menjadi individu yang sangat membanggakan. Masya Allah. Tapi kalau sebaliknya, banyak orang tua suka lupa tangisan pertama itu atau kehadiran anak di detik pertama itu yang kemudian merubah sebuah status seseorang yang belum apa-apa menjadi berstatus. Itu coba bayangkan bagaimana memperlakukan anak itu, seperti apa kalau mereka mengingat. Dan kalau ada yang suka melupakan, itu biasanya mereka melakukan kekerasan kepada anak atau melakukan pengabaian. Nah, untuk itu poin penting yang perlu kita mulai bangun ini adalah bagaimana kita mulai sadar bahwa status kita sebelumnya bukan seorang ayah, menjadi seorang ayah yang benar.
Kalau awal tadi tes kehamilan itu baru pernyataan awal, siap-siap menjadi calon ayah. Sekarang anak itu sudah lahir. Pada saat dia sudah lahir, ini ada beberapa peraturan undang-undang yang perlu mulai dibaca oleh seorang ayah. Selain tadi konvensi Hana, ini undang-undang yang penting. Dan belum banyak calon ayah dan ayah sekalipun itu membaca undang-undang tersebut, kecuali anggota DPR dan pemerintah yang menyusun undang-undang itu yang membaca. Padahal undang-undang itu diperuntukkan untuk mereka yang berstatus sebagai ayah. Tahu undang-undangnya, Bunda Nuning? Apa tuh? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak 1000 kehidupan pertama. Jadi fase 1000 kehidupan pertama. Jadi 1000 hari itu momen. Mungkin kalau kita berharap kepada ibunya awal-awal kan melahirkan itu masih memiliki tantangan bagaimana kan dia harus melewati masa nifas, terus harus menyusui, dan dia harus belum terlalu banyak melakukan pergerakan yang normal. Ini semua kan harus ada peran dari si ayah. Di awal-awal inilah kehadiran ayah itu menjadi penting. Dan di undang-undang itu ada tuh beberapa hak seorang ayah yang memiliki bayi baru, yaitu dia dapat cuti. Mungkin cutinya tidak terlalu banyak daripada cuti yang didapat oleh seorang ibu. Karena dia ada berapa bulan tuh. Ini menjadi penting. Baca undang-undang itu kalau boleh dari kata pertama sampai terakhir. Kalimat atau kata terakhir di undang-undang itu dibaca baik-baik, dipahami, lalu dimengerti. Tapi yang menjadi penting adalah undang-undang itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi bagaimana dia ditransformasi dari pasal-pasal menjadi kebijakan dari seorang ayah. Seperti apa nih memperlakukan anaknya, lalu kemudian ditransformasi dalam bentuk program. Tapi yang tidak kalah penting, peran dari seorang ayah itu mulai dari anak di dalam kandungan, dia harus sudah mulai melakukan pemantauan, merekam secara baik raut wajah istrinya, bagaimana gelagatnya, bagaimana asupan gizinya, bagaimana kegiatan-kegiatan dia, apakah kegiatan itu yang menghibur diri dia atau menyenangkan atau yang membuat dia resah. Itu seorang ayah harus merekam itu, benar nih. Kalau ini direkam dengan baik, insya Allah saat anak itu mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, insya Allah kalau terjadi sesuatu pada anaknya, seorang ayah itu mampu mengatasinya. Masya Allah. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya udah, nanti itu yang kemudian jadi tantangan yang akan dihadapi oleh seorang ayah. Menjadi penting nih. Jadi aturan yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Itu undang-undang yang aturan yang kedua. Yang menjadi penting sekarang adalah seorang anak itu sangat mengharapkan kehadiran ayahnya
dalam bermain sebagai jembatan kasih. Bermain Bunda Nuning. Dan bermain itu sejak anak kita dari lahir sampai dia itu ada tahapan-tahapan pemilihan alat permainan. Permainan mana nih yang harus kita mau berikan kepada anak kita. Dan kalau boleh, ayah yang hebat adalah memastikan jangan sampai anak kita terkoneksi atau berinteraksi dengan gadget. Itu menjadi penting tuh. Karena banyak kita lihat di lapangan, seorang ibu itu dengan mudah memberi akses kepada anaknya terhadap gadget. Padahal itu awal dari malapetaka. Siapa nih yang harus ambil bagian Bunda Nuning kalau bukan seorang ayah? Permainan, kalau boleh ciptakan permainan, memanfaatkan alat-alat atau perabot yang ada di rumah. Tidak perlu harus kita buat atau kita beli dengan mengeluarkan anggaran tertentu yang itu kemudian membebani kita. Kita harus mulai pikirkan bersama-sama. Dan seorang ayah yang hebat akan menghasilkan anak yang kreatif. Itu sangat ditentukan dari peran ayah. Tapi itu semua sangat didasari oleh apa yang diperankan oleh ibunya. Tapi kehadiran ayah menjadi jembatan kasih terhadap anak-anaknya itu melalui bermain. Bermain sederhana, peta umpet kah, atau celuk bah, atau tepuk tangan, atau apa saja. Nanti kita juga bisa lihat. Dan kita bisa cek juga apakah kehadiran kita itu akan diterima atau tidak oleh anak. Tergantung tuh Bunda Nuning. Seorang ayah lah yang tahu. Setiap ayah pasti punya pengalaman. Di ruangan ini kita hanya ingin mengingatkan kembali. Mungkin kalau itu tidak kita upayakan, kalau boleh diupayakan kembali. Itu poin yang perlu diketahui. Poin selanjutnya Bunda Nuning, kita kembali ke konvensi hak anak. Di konvensi hak anak selain pasal 5 tadi, ada pasal yang sangat penting Bunda Nuning yang perlu diketahui oleh seorang ayah. Apa itu? Pasal 3 konvensi hak anak, penekanannya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ini kepentingan terbaik bagi anak, yang tahu kepentingan terbaik bagi anak adalah anak itu sendiri. Tetapi yang nanti akan memenuhi si orang tua. Melalui apa Bunda Nuning? Melalui komunikasi. Nah, kita bisa gunakan dasar nih. Apa yang terjadi antara komunikasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang penekanannya itu, kalau udah ada interaksi antara anak dan ayah yang hebat, itu akan diawali oleh kata-kata yang sangat bijaksana. Diawali dengan wahai anakku. Itu tuh. Wahai. Jadi ada kata wahai itu sebetulnya ada penghargaan, peninggian, martabat, dan ada pengakuan bahwa individu yang ada di depan saya ini bukan hanya anak saya, tetapi dia akan menjadi orang yang dewasa. Pada waktu dia dewasa menjadi orang yang sangat diperhitungkan. Untuk itu, sejak dari awal seorang ayah mulai mengakui anak ini. Dalam rangka apa Bunda Nuning? Kepentingan terbaik anak itu. Kalau dia sudah merasa diakui, insya Allah itu akan terekspresi pada diri dia. Dan
lingkungannya, dia akan menghargai orang lain. Untuk itu sangat mudah untuk mengetes. Kalau anak-anak tidak pernah mendapatkan pengakuan dan penghargaan, lihat aja Bunda Nuni, dia di kehidupan sehari-hari bersama temannya. Apakah dia menghargai temannya atau dia suka membuli temannya? Kalau menghargai berarti itu cerminan dari apa yang dia dapat dari ayah. Tapi kalau dia suka membuli, begitu juga ayahnya atau ibunya yang mungkin melakukan pengabaian sehingga anak itu berani melakukan perendahan kepada orang lain. Ini menjadi penting benar-benar untuk kita coba dalami ini tahap demi tahap. Semoga dalam pertemuan ini ada seorang ayah mau bertanya atau apa, ini menjadi penting juga. Itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi arah yang sangat menentukan. Untuk itu, sejak kapan kita selalu meminta anak untuk berpikir lalu berpendapat? Sejak kapan itu Bunda Nuning ya? Kalau kita baca Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 24, negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Berarti usia anak itu mulai dari kapan? Dari 0 sampai tinggal 1 detik 18 tahun. Itu perlu kita. Lalu tadi kecerdasan anak, mungkin anak ada yang usia kecerdasannya dicapai lebih awal, ada yang dicapai lebih lambat. Seperti ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, itu dia memiliki kelambatan dalam misalnya seharusnya dia udah usia 5 tahun tapi kecerdasannya masih di bawah itu. Itu yang juga harus diperhatikan oleh seorang ayah. Ini menjadi penting bagaimana seorang ayah dalam melakukan segala hal terkait dengan anak itu ada di ujungnya selalu menjawab tuh, ada nggak kepentingan terbaik bagi anak saya ini. Untuk itu apa yang harus dilakukan Bunda Nuning? Kalau selalu berlandasan kepada kepentingan terbaik bagi anak, pada saat mengeluarkan kata-kata, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah Bunda Nuning? memilih diksi yang tepat. Memilih diksi yang tepat, lalu intonasinya harus sesuai. Kemudian yang tidak kalah penting juga frekuensi. Gunakan frekuensi anak atau frekuensi ayah pada saat berinteraksi. Itu juga penting tuh. Iya. Kalau seorang ayah yang sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, berarti yang digunakan frekuensi anak. Pertanyaannya, apakah seorang ayah memiliki kemampuan untuk itu? Bisa dipelajari. Dan perlu kita ketahui, ayah itu juga pernah jadi anak. Jadi punya pengalaman. Jadi tidak ada hambatan atau tantangan yang akan dihadapi oleh seorang ayah di dalam memenuhi hal yang kita bicarakan. Ini yang paling penting. Tapi ini juga yang butuh perjuangan. Bagaimana seorang ayah menjadi agen perubah. Bukan anak saja jadi agen perubah Bunda Nuning, tapi bagaimana seorang ayah akan menjadi agen perubah. Mungkin nih, seorang ayah waktu dia menjadi seorang anak, lalu dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, otomatis dia ingin berharap bila pada saat dia dipercaya oleh Allah akan memiliki seorang anak, dia akan menghindarkan hal-hal yang tidak mengenakan itu dialami oleh
anaknya. Anaknya. Itu sudah agen berubah tuh. Iya, iya. Jadi merubah dari yang lalu kemudian memastikan tadinya dia menjadi seorang ayah waktu anak-anak sulit terakses dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang layak, lalu sulit mengakses makanan-makanan yang berkualitas. Nah, ini juga harus mulai dia rubah nih. Bagaimana nih anakku apa yang masuk melalui mulutnya dalam bentuk makanan dan minuman itu harus jelas sumber keuangannya. Tidak boleh dari hal-hal yang subhat. Itu menjadi penting tuh Bunda Nening. Iya. Nah, kita berharap nanti setiap ayah udah mulai memikirkan bagaimana menjadi seorang agen perubah. Tadinya anaknya belum memiliki teman yang banyak, dia udah harus mulai memberi keluasaan kepada anaknya berinteraksi kepada teman yang lain. Dan untuk menjadi agen perubah, untuk itu seorang ayah perlu memiliki pengetahuan terkait dengan 6 aspek ini. Pertama Bunda Nuni, seorang ayah perlu mengetahui bagaimana seorang anak itu merasa aman. Kalau dia sejak dari awal aman, dia berbicara dengan siapa saja, insya Allah dia akan keluar rumah, itu kita merasa yakin anak kita akan seperti yang kita ketahui. Kedua, pastikan anak kita belajar apa saja. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itu yang perlu kita dorong. Tapi ada hal yang juga perlu kita tekankan kepada anak kita. Ambil yang positif dan hindarkan jangan sampai ada yang kekerasan, pornografi, intoleransi itu terekspresi dari mulut anak kita. Itu harus dari seorang ayah. Apa yang keluar dari mulut ayah, terutama dalam usia awal-awal sampai usia 8 tahun, insya Allah akan diingat oleh anak kita. Itu menjadi penting. Yang ketiga nih Bunda Nening, pastikan bagaimana persahabatan anak-anak kita dengan teman-temannya. Berharap ayah yang hebat memberi keleluasaan kepada anaknya berinteraksi dengan siapa saja, tetapi ini Bunda Nening, atau namun seorang ayah setelah anak kembali ke rumah, dia harus review, tinjau. Apa nih yang kamu dapat dari si A? Bagaimana sikap si B? Bagaimana tindakan si C? Itu seorang ayah harus tahu. Dan itu yang kemudian sering disusupi dengan pernyataan, kamu harus belajar banyak dari temanmu tuh ya. Tapi kamu harus hindarkan dari temanmu yang lain ini. Nah, itu kemudian akan diingat oleh anak kita. Terekam semua hal-hal yang positif dan akan menghindarkan hal-hal yang negatif. Itu yang ketiga. Tapi yang tidak kalah penting Bunda Nuning, seorang ayah yang hebat adalah pembaca bakat dan minat anaknya. Kita harus tahu apa nih bakat anak kita, apa nih minat anak kita. Minat itu sesuatu yang tanpa disuruh dikerjakan. Itu minat Bunda Nuni. Nah, kita bisa baca tuh, kayaknya anakku ini biasanya begini. Itu kalau boleh habiskan uang kita untuk memfasilitasi minat dan bakat anak kita. Karena dua hal ini akan menjadi modal dia untuk hidup di kehidupan yang akan datang. Dan kita harus selalu yakinkan pada diri anak kita, belum tentu ayah akan selalu dekat dengan kamu selama-lamanya. Nah, kalau ini dia sudah mengerti dan dia kemudian difasilitasi, didukung dan diberi ruang dan diberi akses untuk mengembangkan bakat dan minat,
Insya Allah pada suatu waktu kita akan tinggal melihat. Sangat aku sebagai ayah sangat senang melihat itu menjadi penting tuh. Tapi yang tidak kalah penting ini yang kelima Bunda Nuning. Apa itu? Hitung nilai-nilai negatif. Hitung nilai-nilai positif dari anak kita. Berharap ya semuanya nilai positif. Tapi kalau ada nilai negatifnya, ditelusuri apa penyebabnya. Kemungkinan saat di dalam kandungan atau saat dia lahir, kemungkinan dia dapat dari rekaman sikap ayahnya, atau perilaku ibunya, atau perilaku orang yang ada di rumah, atau yang ada di tetangga, atau di sekolah, atau mungkin dari akses ke digital. Itu kemungkinan akan ada seperti itu. Itu yang perlu kita coba telusuri. Tapi yang tidak kalah penting ini yang terakhir. Apa itu benar-benar? Adalah kompetensi sosial. Kalau seorang ayah mengetahui bahwa anaknya itu sudah melakukan apa-apa secara mandiri, lalu seorang anak melakukan itu penuh dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Ambil contoh Bunda Nuning, si anak kita sudah diberi tugas untuk menyiram bunga. Dia akan tahu bunga itu akan segar kalau selalu disiram. Tapi kalau seorang ayah menemukan kembang yang disiram itu sedang stres atau tidak disiram, itu anaknya harus tahu juga. Itu tanggung jawab dan konsekuensi. Tapi yang tidak kalah penting adalah dia berani mengambil keputusan. Ini menjadi hal yang penting untuk itu. Untuk itu, ayo kita belajar menjadi ayah lebih dari sekedar gelar. Jadi kita bukan, memang ayah itu adalah gelar Bunda Nuning yang didapat oleh seseorang yang sudah punya dipercaya oleh Allah, baik sebagai seorang ayah yang melahirkan atau membesarkan, ada juga yang membesarkan juga ayah, atau orang yang ada di sekitar kita yang memberi kemudahan, memberi akses, itu juga menjadi seorang ayah. Untuk itu ke depan, bagaimana setiap laki-laki yang ada di sekitar anak-anak itu bergelar menjadi seorang ayah yang hebat. Ini mungkin yang kami bisa sampaikan, dan kalau ada pertanyaan kita bisa bagi-bagi. Masya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang mau punya menantu laki-laki atau yang justru Anda sendiri seorang pria yang akan menjadi calon ayah. Nah, kalau tadi dinyatakan yang paling berat itu adalah ketika anak-anak berurusan dengan gadget, itu adalah beban terberat ayah ibu zaman sekarang ya Pak Hamid ya. Baik. Itu ada satu momen, nanti ada satu sesi kita bahas tentang gadget. Ayah dan digital. Ayah dan digital. Ini dari ibu siapa nih? Kalau menjadi suami siaga, oke. Istri siaga ada nggak? Kan anak lebih banyak ditangani ibunya pada saat golden age. Gimana tuh? Ibu siaga atau istri siaga? Kalau ibu dan ibu atau istri siaga itu udah otomatis, tapi akan menjadi bermakna kehadiran dari seorang ayah yang siaga. Itu menjadi kekuatan, dan itu menjadi satu harapan ke depan bagaimana dalam proses pendampingan, pembimbingan terhadap anak kita, kehadiran dua individu yang mendapatkan gelar dari Allah sebagai pendidik pertama dan utama itu adalah dua sosok yang saling bahu-membahu, dukung-mendukung, yaitu ibu dan ayah. Dan
kehadiran ayah itu menjadi sangat penting. Tapi jangan sampai seperti ada sekarang ini beredar di TikTok ya. Berharap ke depan itu tidak terjadi. Tapi menjadi penting, kehadiran ayah adalah menjadi utama. Itu Bunda Nuning. Baik, ini dari Ibu Intan. Saya tadi dengar ayah punya cuti ketika baru memiliki bayi. Saya belum pernah tahu tuh, apakah ini peraturan baru atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk itu menjadi menarik kalau Ibu ambil gadget, buka, ketik Undang-Undang nomor 5 ya? 4 nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Di sana itu diatur cuti suami dan cuti ibu yang melahirkan. Tapi ini kan dalam bentuk undang-undang, jadi masih global. Iya. Kapan dia bisa bertransformasi? Itu ada turunannya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu kemudian akan turun lagi peraturan menteri. Jadi agak panjang. Tapi apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang yang mengetahui tentang ini? Kita segera mendesak kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ini. Tapi itu juga sangat ditentukan oleh ayah dan ibu saat pemilihan. Jadi siapa orang yang akan mengeksekusi kebijakan ini adalah orang yang kita pilih. Setiap 5 tahun itu kita selalu update ya. Disitulah kekuasaan kita untuk menentukan siapa nih orang yang akan kita pilih yang akan mengeksekusi sebuah undang-undang. Fakta di lapangan, sebuah undang-undang itu banyak orang tidak tahu. Padahal di pasal terakhir di sebuah undang-undang itu, setiap undang-undang ini diberitakan melalui lembaran negara, orang yang baru lahir saja itu sudah dianggap tahu. Yang jadi soal di kita ini, kita tidak ingin tahu. Untuk itu segera cari di Google, baca baik-baik. Lalu kemudian, kayaknya undang-undang ini bertentangan dengan hak asasi kami. Boleh lapor ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa diproses. Ini ada undang-undang, tapi kok belum ada di kantor kami. Itu berarti lapor ke ombudsman. Jadi banyak pintu dan jalur untuk kita. Kenapa ke ombudsman? Ombudsman ini adalah sebuah lembaga independen yang harus memastikan sebuah pelayanan itu harus selalu sesuai aturan. Sekarang ini Bunda Nuning, ombudsman itu harus selalu memastikan fasilitas-fasilitas umum itu harus inklusi. Apa dasar ombudsman melakukan itu? Ada dasar undang-undangnya. Di undang-undang itu menekankan harus ada desain universal. Itu salah satu hal yang perlu kita tanyakan ke ombudsman, bagaimana nih mengenai cuti ayah saat istrinya melahirkan. Apakah diambil atau diuangkan? Tergantung dari kebijaksanaan. Ini penting nih. Gitu ya Bu, di rumah. Oke, kemudian terkait dengan, ini nggak ada namanya, kalau dengan donor minimal 5 kali itu menunjukkan tingkat kesehatan seorang calon suami, calon ayah, calon menantu. Tapi untuk tahu kesehatan jiwa calon ayah dilihat dengan apa, Mbak? Bagus nih. Sekarang kita untuk kesehatan kejiwaan di aplikasi Satu Hati ada tuh. Saya kemarin udah tes. Jadi pas ulang tahun saya dapat
informasi dari aplikasi periksa kesehatan. Kita jawab itu semua pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang panjang yaitu terkait dengan kejiwaan. Itu ada kita jawab. Jadi apalagi orang yang ada di Jakarta ya, semua puskesmas yang ada di Jakarta menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan saya sudah memanfaatkannya. Padahal rumah saya di Pamulang. Aplikasinya namanya? Satu Hati. Dari Kementerian Kesehatan. Iya. Itu kita jawab. Itu mengenai kejiwaan. Lalu donor darah itu, kenapa harus 5 kali Bunda Nuning? Ada tahapannya. Misalnya nih, di tahapan pertama pada saat kita donor, kita harus menjawab 40 pertanyaan. 40 pertanyaan itu menyangkut perilaku keseharian kita yang berhubungan dengan hal-hal atau aktivitas orang dewasa, terutama calon menantu itu sangat penting mengetahui perilaku calon menantu kita. Minta dia donor darah, 40 pertanyaan tuh dijawab. Terus pada saat donor pertama itu, saat awal kita isi 40 pertanyaan itu Bunda Nuning, alamat lengkap, umur, udah semua. Udah, kita diambil darah, tes hemoglobin. Hemoglobin itu ada syaratnya. Dari angka sekian sampai ke sekian. Kalau di bawah itu atau di atas tidak lolos. Berarti 2 minggu, 3 minggu lagi boleh datang lagi. Setelah lolos hemoglobin nih, kita dites darah, tensi, ketemu dokter, ditanya hari ini sudah makan, hari ini udah sehat belum? Apakah udah cukup? Belum. Kita diambil darahnya. Saat diambil darahnya kan diambil 3 sampel kan? Yang hepatitis, HIV atau sifilis, dicek. Pada saat kita mau donor kedua, kita daftar tuh, ada tuh pernyataan status positif atau negatif. Kalau negatif berarti kita siap donor kedua. Kalau positif berarti kita harus konsul selama 3 kali pengambilan darah. Berarti udah keberapa tuh Bunda Nuning? Yang kelima kan? 4. Oh tadi 3 Kalau yang pertama negatif langsung 2, udah lolos tuh, tidak ada masalah. Tapi kalau diindikasi berarti ambil 3 kali tes darah, berarti 2 bulan 6 bulan tuh. Dah 4 tuh Bunda Nuning, dinyatakan lanjut untuk pengambilan darah kelima dan di sana negatif. Alhamdulillah kita akan menemukan calon menantu perempuan atau calon menantu laki-laki yang darahnya sehat. Keren banget. Keren. Iya, karena sudah di penghujung, jadi closing statement terkait dengan awal perjalanan menjadi seorang ayah nih, silakan. Baik, terima kasih Bunda Nuning, ayahanda dan bunda di rumah yang masih mendengarkan siaran ini. Ada beberapa hal penting yang perlu kami tekankan. Pertama, hadir dan terlibat menjadi titik awal perjalanan menjadi seorang ayah. Untuk itu, seorang ayah tidak cukup hanya menjadi tulang punggung untuk keluarganya, tetapi dia harus memberi sesuatu sentuhan kepada anak-anaknya. Pertama, dia perlu ditingkatkan pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini minimal mengetahui konvensi hak anak. Lalu kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Siapa Bunda Nuning yang akan memenuhi kesejahteraan ibu dan anak? Ayah. Itu penting tuh. Jadi yang menjalankan undang-undang itu bukan ibunya, tapi yang akan menikmati ibu dan anaknya, ayahnya. Dan kalau ayah ini Bunda Nuning, dia memiliki status sebagai anggota DPR,
sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai ASN, insya Allah kebijakan-kebijakan yang akan mereka keluarkan itu harus selalu memperhatikan kepentingan terbaik anaknya. Bukan anak orang lain, anaknya dia saja dulu yang harus diperhatikan. Insya Allah kalau dia sudah memperhatikan kesejahteraan anaknya, insya Allah saat dia akan mengambil kebijakan atau keputusan, dia harus selalu mempertimbangkan. Seperti hari ini untuk MBG kan, itu tuh penting tuh ya. Lalu yang paling penting juga, ayah belajar menjadi lebih dari sekedar mendapatkan gelar. Jadi gelar, Predikat seorang ayah. gelar ayah itu statusnya menggabungkan 4 keluarga besar, lalu kemudian ada kehadiran seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan itu yang kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan kita berharap Allah tetap terus memberkahi kita, memberikan cahaya yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi. Dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah topik ini akan terus berlanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.